Inilah yang menyelamatkan kita nanti di alam barzakh. Inilah yang menemani kita di alam barzakh, yang bisa memberikan syafaatnya di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ikhwanu fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya lisan ini mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanu fillah, ada seorang sahabat yang namanya Atha bin Rabah radhiyallahu taala menasihati khalifah. Salah satu nasihat yang singkat ini adalah, ya khalifah, ya amirul mukminin, kamu lahir dalam keadaan sendirian dan kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Ini adalah nasihat yang terbaik. Nasihat ini adalah untuk kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yathba'u mayta thalathah, yang mengikuti mayat itu adalah 3. Fayarji'u isnani, yang kembali adalah 2. Yathba'u, yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u, yang kembali ahluhu wa maluhu, yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalnya. Ini menandakan bahwa ketika kita meninggal dunia, yang mengantar kita ke kuburan adalah saudara kita, seluruh keluarga kita mengantar ke kuburan. Sehebat apapun cintanya suami kepada istrinya, jika istrinya meninggal dunia, tidak ada juga yang dikubur bersama dengan istrinya. Begitu juga sebaliknya, suaminya meninggal dunia, tidak ada yang istri dikubur bersama suaminya, dan suaminya juga ketika istrinya meninggal dunia, tidak ada suami yang dikubur bersama istrinya. Begitu juga orang tua ketika meninggal anaknya, sehebat apapun cintanya orang tua kepada anaknya, tidak ada yang dikubur bersama anaknya. Ini menandakan bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kita lahir dengan sendirian dan masuk ke dalam kuburan juga dalam keadaan sendirian. Yang kedua yang kembali adalah harta kita. Harta kita yang kita usahakan, pagi kita bekerja, siang kita bekerja, sampai kita lembur mencari harta, tapi semuanya itu kita tidak akan bawa ke dalam kuburan. Sehebat apapun mobil yang kita punya, semahal apapun mau kendaraan yang kita punya, tidak ada yang dikubur bersama kendaraannya. Begitulah harta yang kita makan akan menjadi kotoran, harta yang kita pakai akan menjadi lapuk. Tapi cuma harta yang kita infakkan, sedekahkan, itulah harta kita yang hakiki, yang menemani kita di kuburan, di padang mahsyar, sampai memasukkan kita ke dalam surga. Maka seluruh harta kita itu akan kembali juga, kecuali harta yang kita infakkan dan sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang tinggal adalah amal kita, perbuatan kita. Apakah kita melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang menyelamatkan kita nanti di alam barzakh. Inilah yang menemani kita di alam barzakh, yang bisa memberikan syafaatnya di alam barzakh. Ikhwanu fillah, maka sekecil apapun amalan yang kita perbuat, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan tunda untuk berbuat amal sekecil apapun, karena itu bisa saja kecil bagi kita tapi besar balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah, renungan bagi kita semua ini bahwa
seluruh yang kita usahakan di muka bumi ini adalah akan menjadi sia-sia jika kita tidak gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah. Inilah nasihat yang singkat ini menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang selamanya akan bersama kita. Kalau bukan kita yang meninggalkan, kita yang ditinggalkannya. Maka jadikan nasihat ini adalah nasihat yang terbaik untuk menuju kampung akhirat. Ikhwanu fillah, hanya dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.